Salam, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Arnoldus Nambut, salah satu mahasiswa jurusan Pencaskesrek, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Baik, pada saat ini saya akan mempraktikkan mengajar tentang materi akuatik, yaitu saya mengangkat tema dengan renang gaya deda. Oke, baik. Selanjutnya di kegiatan pendahuluan mengajar, yaitu yang pertama, selamat pagi anak-anak sekalian. Baik, pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan tentang renang gaya dada. Sebelumnya, mari kita awali dengan doa. Kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak, mari kita membentukkan barisan untuk melakukan pemanasan. Oke, baik. Pada kegiatan pemanasan, anak-anak sekalian melakukan gerakan statis dan dinamis. Dalam pemanasan, waktunya 10 menit. Baik, anak-anak sekalian, karena pemanasannya sudah selesai, Bapak mau tanya, apakah ada yang sakit? Oke, baik, kalau tidak ada yang sakit, mari kita lanjutkan materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang renang gaya dada. Baik, anak-anak sekalian, mungkin ada tahu apa itu renang gaya dada? Oke, baik. Renang gaya dada itu adalah suatu olahraga renang yang berada di air atau salah satu cabang olahraga yang diperlombakan di dalam air. Baik, anak-anak, ada beberapa teknik dalam renang gaya dada, yaitu yang pertama sikap tubuh, dan yang kedua itu adalah gerakan kaki, dan yang ketiga itu adalah, mungkin anak-anak ada yang tahu, teknik-teknik dalam renang gaya dada? Oke, baik, mari kita lanjut. Itu tadi yang pertama adalah sikap tubuh, dan yang kedua itu adalah gerakan kaki, dan yang ketiga itu adalah gerakan tangan, dan yang keempat itu adalah
teknik pengambilan napas, dan yang kelima itu adalah teknik gerakan kombinasi tangan, kaki, dan pengambilan napas. Baik, yang pertama itu adalah teknik sikap tubuh. Oke, baik, di mana pada saat sikap tubuh ini yaitu badan dan seluruh anggota badan itu harus rileks. Yang berikutnya itu adalah posisi badan kita harus horizontal, mungkin agar tahanan terhadap air sekecil mungkin. Dan yang berikut itu adalah sewaktu meluncur ke depan dengan badannya relatif datar, kepalanya kira-kira 80% di dalam air, dengan muka agak terangkat sedikit ke arah ke depan. Baik, yang kedua itu adalah gerakan kaki. Oke, baik, ada beberapa teknik di dalam gerakan kaki itu. Yang pertama itu adalah tekuklah kedua kaki atau kedua lutut ditekukan atau dibengkokkan. Yang kedua itu adalah luruskan kaki, lakukan gerakan menendang dalam posisi kedua kaki terbuka, yaitu kaki kiri dan kaki kanan saling berjauhan. Yang ketiga itu dalam teknik gerakan kaki itu adalah ketika kaki masih dalam posisi lurus, maka lalu rapatkan kedua kaki sampai telapak kaki kiri dan kanan sedikit bersentuhan untuk menambah daya dorong di dalam air atau di dalam kolam. Dan yang terakhir itu adalah secara garis besarnya urutan gerakan yang harus dilakukan adalah tekuk, tendang, rapatkan, demikian seterusnya sampai di finish. Itu adalah teknik gerakan kaki. Sekarang teknik gerakan tangan. Itu ada beberapa langkah. Yang pertama itu adalah ketika tubuh dalam posisi mengapung dan terlungkup, julurkan kedua tangan. Yang berikut itu adalah tekuklah pergelangan tangan hingga posisi jari pergelangan tangan hingga posisi jari menghadap ke bawah. Yang ketiga itu adalah tekuklah siku-siku hingga 90 derajat hingga posisi jari lurus ke bawah. Yang keempat itu dalam teknik gerakan tangan yaitu adalah angkatlah dagu ketika melakukan keayunan setengah melingkar. Dan yang terakhir dalam teknik gerakan tangan itu adalah kita harus menjatuhkan wajah ke dalam air, lalu gerakan siku ke samping. Dan yang berikut itu adalah putarlah telapak tangan menghadap ke bawah dan doronglah ke depan. Dan yang terakhir yaitu dari teknik rekan lengan itu adalah di mana kita harus urutan gerakan tangan pada renang gaya dada, yaitu luruskan tangan di atas kepala, gerakan tangan ke samping kiri dan kanan, atau cukup tarik ke samping selebar bahu dan selebihnya tarik ke bawah. Begitupun demikian seterusnya sampai di gerakan atau sampai di finish. Yang keempat itu adalah pengambilan nafas, di mana pada saat pengambilan nafas itu dilakukan ketika mulut berada di permukaan air. Setelah satu kali gerakan tangan, kaki, atau kedua
kali gerakan kaki kita mengambil nafas saat mulut berada di permukaan air. Itu cara pengambilan nafas. Sekarang yang terakhir itu dari teknik gerakan renang gaya dada itu adalah gerakan kombinasi tangan. Oke, baik. Gerakan kombinasi itu adalah di mana seiring gerakan tangan, gerakan kaki, lalu pengambilan nafas. Yang pertama itu adalah ketika posisi tubuh mengapung terlungkup, maka mulailah mengayun dengan tangan dan angkatlah kepala. Yang kedua itu adalah bersamaan dengan gerak mengayun dan mengangkat kepala, angkatlah tumit ke arah atas dan tekuklah telapak kaki. Yang ketiga itu adalah hiruplah nafas secepatnya ketika tangan berputar sewaktu menekan dengan siku, maka telapak kaki diputar keluar sebagai persiapan melakukan dorongan. Yang berikut itu jatuhkan wajah ke dalam air saat melakukan dorongan tangan ke depan dan mengayunkan kaki sekuat tenaga. Yang terakhir adalah luruskan tubuh dan meluncurlah sambil menembuskan nafas. Baik, anak-anak, itulah beberapa teknik dasar dalam gaya atau renang gaya dada. Oke, baik anak-anak, mungkin ada yang belum dipahami tentang teknik-teknik dasar dalam renang gaya dada. Silakan bertanya apa saja berkaitan materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang renang gaya dada. Oke, baik, sudah jelas semua. Oke, selanjutnya mari kita melakukannya di dalam air. Oke, baik, selanjutnya itu adalah kegiatan penutup. Karena tadi itu sudah melakukan kegiatan inti dan melakukan praktiknya di dalam kolam air. Selanjutnya itu adalah kegiatan penutup. Oke, di mana pada kegiatan penutup ini semua siswa atau murid melakukan perenggangan. Setelah selesai kegiatan, dikumpulkan melakukan perenggangan dipimpin oleh peserta didik. Oke, baik, yang berikut itu adalah kesimpulan. Kesimpulan yaitu memberikan arahan kepada siswa yang melakukan kesalahan saat melakukan teknik dasar dalam renang gaya dada. Habis itu memberikan motivasi kepada siswa agar giat lagi belajar untuk bisa melakukan kegiatan selanjutnya. Baik, itu saja penjelasan dari saya berkaitan dengan praktik mengajar tentang renang gaya dada. Sekian dan terima kasih.